Shalom, Bapak, Mama, bersaudara, dan anak-anakku terkasih yang senantiasa kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat Bethlehem Usyapa Barat, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam kebaktian bulan bahasa dan budaya. Pada saat ini mengangkat budaya multi etnik dalam tema firman dalam bahasa manusia. Panggilan beribadah. Allah mengacau balokan bahasa manusia. Itulah alasan mengapa mereka terserak ke seluruh penjuru bumi. Kisah ini dapat dibaca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga 9. Kisah seperti ini bermaksud memberikan penjelasan logis bahwa manusia sejak semula berbeda satu terhadap yang lain. Perbedaan dimaksud adalah bagian dari karunia Tuhan. Apakah perbedaan seperti ini perlu dibesar-besarkan? Tentu saja tidak. Terhadap perbedaan-perbedaan, Tuhan membangun jembatan. Dengan jembatan ini, manusia dapat saling berjumpa dan mendengar firman dalam bahasa mereka masing-masing. Hari ini Tuhan menyapa kita. Ia mencurahkan roh-Nya yang mengatasi perbedaan bahasa dan budaya. Di bawah balutan tema firman dalam bahasa manusia, kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam perbedaan-perbedaan. Mari bangkit berdiri. Bahasa dan budaya kita memang berbeda-beda, tetapi Tuhan mempertautkan kita di dalam mana firman dibagikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB nomor 195 ayat yang pertama yang diawali dengan solois Sonangdo. Porsuk behutan di
dari Tagulandang di batas perairan utara sampai ke Nembrala di belantaran selatan Katulistiwa. Dari Pulau Wehdi, ujung barat sampai ke Raja Ampat di tanah Papua. Tuhan memperdengarkan suaranya. Ia bicara dengan bahasa kita. Karena itu bukalah telingamu dan berilah dirimu kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa Pencipta, yang oleh kasih-Nya yang besar telah menolong kita melalui Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang di dalam dan bersama-sama dengan Roh Pencipta, kebesaran cinta kasih-Nya menyertai kita kini dan di sini sekarang dan sepanjang segala masa. Salam sejahtera Kristus kusampaikan kepadamu dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, nats pembimbing kita dalam kebaktian minggu hari ini 31 Mei 2020 sebagai hari Pentakosta, terpilih dari kitab Injil Markus pasal 16, Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian nats pembimbing. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita merendahkan diri dan dengan jujur kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita mengawali dalam saat teduh dan kita mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan. Kurangi buangku, meta
ketika kami membesar-besarkan perbedaan di antara kami, Tuhan merangkai perbedaan-perbedaan menjadi sebuah keragaman yang indah. Di sini kami belajar untuk mengerti bahwa bahasa dan budaya sesungguhnya adalah diri kami, dan kami tidak ingin tercabut dari dalamnya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kerap kali kami cenderung mementingkan diri kami dan menganggap orang lain tidak lebih baik dari kami. Kecenderungan seperti ini berdampak pada penerimaan kami terhadap orang lain dan persoalan-persoalan mereka. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk dapat melihat bahwa orang lain adalah bagian dari diri kami. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk juga dapat menerima orang lain, dan kami dapat berdiri menjadi gereja bagi sesama. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita
karena rahmat-Nya yang besar. Karena itu dengarlah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 34, Mazmur 34 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Karena itu saya silahkan semua berdiri. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita bersama menyanyi dari PKJ 285. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum pembacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, terkecuali suara Tuhan.
agar kami dapat mendengar suara-Mu yang berfirman. Bukalah pikiran kami, agar dalam terang Tuhan kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kiranya melingkupi kita semua yang sedang beribadah bersama di rumah masing-masing. Dan kita bersukacita hari ini. Kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Ya, walaupun kembali kita merayakan hari raya gerejawi, tidak bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain di dalam gedung kebaktian, tetapi kita masih tetap merayakan di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Tapi saya percaya bahwa kita tetap ada dalam sukacita bersama. Karena itu kalau tidak mengurangi rasa hormat, saya meminta untuk masing-masing anggota keluarga untuk saling menyapa dengan menyatakan salam sejahtera satu dengan yang lain. Ya, terima kasih.
Ibu bapak saudara-saudara, Pentakosta dalam kitab para rasul merupakan hari di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya. Juga menjadi hari yang sangat penting bagi gereja. Karena pada hari itulah gereja lahir di dunia. Saya mengisahkan sebuah cerita nyata yang sudah sangat lama, itu terjadi sekitar tahun 1896. Ada seorang pemuda yang berkebangsaan Amerika bernama Cameron Townsend. Cameron ini seorang pemuda yang mencintai bangsanya, dan kecintaan kepada bangsanya mendorong Cameron untuk mau ikut berperang pada Perang Dunia yang pertama pada waktu itu. Tapi dia gagal untuk ikut dalam perang. Kegagalan itu membuat Cameron memilih mengikuti misi pelayanan ke negara Guatemala. Dan di sana dia ditugaskan untuk menjual Alkitab berbahasa Spanyol. Ketika dia ditugaskan dalam suatu daerah, dia tidak berhasil menjual Alkitab itu. Karena mayoritas daerah itu adalah orang-orang Indian. Jadi daerah itu diduduki oleh orang-orang Indian. Jadi dia gagal menjual Alkitab berbahasa Spanyol pada waktu itu. Satu kali ketika dia duduk sendiri dan datanglah seorang penduduk asli situ, orang Indian itu, dan bertanya kepada Cameron, "Jika Allahmu begitu pintar, mengapa dia tidak berbicara dengan bahasa kami, supaya kami juga mengerti dan mengenalnya?" Saudara-saudara, pertanyaan orang itu kepada Cameron sangat mengganggu dia, sangat mengusik hatinya. Kemudian Cameron merasa yakin bahwa Tuhan yang dia imani, yang berkuasa itu juga mengerti bahasa suku Indian. Cameron tidak putus asa dan meninggalkan daerah itu. Semangat untuk terus melayani, memberitakan, bersaksi tentang Tuhan, membuat Cameron menghabiskan waktu selama kurang lebih 17 tahun. Dia belajar bahasa tersebut, dan dia menerjemahkan seluruh perjanjian baru ke dalam bahasa orang Indian. Luar biasa, saudara-saudara. Dan orang Indian pun pada daerah itu mengenal Yesus dan memilih percaya kepada Yesus. Seorang pemuda yang kegigihan luar biasa dalam pemberitaan. Dia mampu untuk bersaksi dan membawa sebagian orang Indian untuk mengenal dan menyembah Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, gereja hadir di dunia untuk mengemban tugas dalam melaksanakan amanat agung Sang Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 28. Kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan 20 merupakan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang terus berdiri sampai hari ini di tengah dunia ini.
Tetapi tentu bahwa tidak mudah, tidak gampang untuk terus bertahan dan terus memberitakan Injil di tengah dunia ini. Dengan segala macam perubahan-perubahan yang terus terjadi, dan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi gereja Tuhan. Bahkan ketika saat ini, karena COVID-19, gedung-gedung kebaktian ditutup dan orang harus bergereja, beribadah di rumah masing-masing. Kita tidak tahu apakah orang-orang Kristen tetap beribadah di rumah, ataukah yang semakin pemalas beribadah tambah malasnya untuk beribadah. Tidak ada orang yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu tidak gampang, saudara-saudara. Apalagi di tengah-tengah dunia ini yang terdiri dari berbagai suku dengan bahasa-bahasanya yang berbeda-beda. Saudara-saudara, di dunia ini kurang lebih ada 193 negara. Dari 193 negara dengan suku-sukunya masing-masing. Ada 6.500 bahasa di dunia. Di Indonesia ada 710 bahasa. Dan NTT ada 68 bahasa. Dengan karakter orang masing-masing. Sekali lagi, tidak mudah untuk terus bertahan di tengah dunia dan melaksanakan amanat agung untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara-saudaraku, bagaimana setiap orang dapat percaya dan mengikuti Yesus Kristus kalau mereka sendiri tidak pernah mendengar dan mau mengikuti Yesus, kalau mereka tidak percaya dan mau mengikuti Yesus, kalau mereka tidak mendengar tentang Yesus serta mengerti tentang Injil keselamatan itu. Memang Allah dapat bekerja tanpa manusia. Dia dapat memakai apa saja media untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Namun Allah mau memakai manusia yang adalah ciptaannya yang termulia, yang sangat dihargainya. Allah memakai gerejanya sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pemberitaan Injil itu. Dan Allah sangat tahu, karena Dia adalah pencipta kita, Dia mengenal dengan baik kelemahan dan kerapuhan umatnya. Demikian para murid Yesus pada saat itu. Seperti Petrus yang dia telah menyangkal Yesus. Thomas yang kurang percaya. Dan para murid-murid yang lain yang adalah juga penakut. Karena ketika Yesus berjalan dalam penderitaannya, tidak ada seorang murid yang berdiri untuk jadi kekuatan bagi Yesus untuk bersama dengan Dia dalam penderitaan. Dan masih banyak kelemahan lain dari mereka para murid dan juga dari kita. Mereka juga kita tentunya sebagai gereja bukanlah orang yang cakap dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil itu. Ada banyak umat Tuhan, orang percaya, para hamba Tuhan yang akhirnya berkhianat meninggalkan Yesus. Saudara-saudaraku, amanat agung terlalu berharga untuk diletakkan ke atas pundak orang-orang yang dengan komitmen dan integritas seperti itu yang diragukan. Ditambah latar belakang para murid pada waktu itu, mereka bukan dari golongan intelektual atau orang-orang yang berpendidikan. Mereka hanyalah nelayan yang berasal dari Galilea. Karena itu pada ayatnya yang ke-7 dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pembacaan ini, di situ dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Pernyataan itu merupakan sebuah keraguan. Ungkapan keraguan terhadap para murid. Golongan elit Yahudi menganggap orang Galilea tidak berpendidikan dan secara budaya mereka itu terbelakang. Namun Tuhan Allah tetap memakai para murid menjadi alatnya. Pilihan ini tentu berisiko. Pemberitaan Injil bisa saja gagal. Namun Allah terus mengambil sebuah risiko itu dengan tetap mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan, melaksanakan amanat agung. Dan juga kita sebagai gereja Tuhan yang diberikan mandat untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan, Dia tidak mengutus tanpa membekali. Dia bukan Allah yang ketika Dia mengutus dan membiarkan begitu saja para murid tanpa sebuah bekal untuk mereka. Karena Dia mengenal para murid, karena Dia mengenal kita. Karena itu Dia membekali kita sebagaimana janjinya. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Dan Roh Kudus mematahkan pandangan atau penilaian manusia bahwa orang lemah tidak mungkin dipakai Tuhan, orang tidak berpendidikan tidak mungkin dipakai Tuhan, tidak. Tuhan bisa memakai siapa saja jika Dia berkehendak. Karena itu jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa memakai saya dan bukan orang lain? Tuhan kenapa memakai para murid yang tidak berpendidikan? Kenapa tidak memakai para ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang berpendidikan? Tuhan berdaulat. Dia berkehendak bebas untuk memakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Dan Dia berkehendak bebas untuk memakai para murid. Dia berkehendak bebas memakai saudara-saudara dan juga saya sampai hari ini untuk berdiri di tengah dunia menjadi gereja Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan itu. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus merubah secara total para murid. Petrus yang menyangkal menjadi pemberani untuk tampil memberitakan Injil dengan begitu percaya diri. Thomas yang peragu dengan setia dalam keyakinan melayani Tuhan. Para murid lain pun demikian. Roh Kudus merubah mereka secara total pada waktu itu. Mereka berani dan rela menyerahkan nyawa demi pemberitaan Injil. Saudara-saudara, menariknya dalam pembacaan ini, para murid dalam sekejap mempunyai kemampuan berbahasa yang lain dan juga kemampuan berbahasa secara fasih. Kita dapat lihat itu membaca tadi pada ayatnya yang ke-9, 10 dan ayatnya yang ke-11. Mereka orang Galilea. Tapi mereka dalam sekejap fasih berbahasa yang berbeda-beda dari setiap orang yang hadir pada waktu itu berkumpul untuk merayakan Pentakosta sesuai dengan amanat perjanjian lama pada waktu itu. Bayangkan saudara-saudara, coba kita berbayangkan di antara kerumunan kita orang Timor atau orang apalah, tiba-tiba orang asing datang. Kemudian dia berfasih berbahasa Timor kepada kita. Pasti kita heran. Dari mana dia belajar? Kok baru saja dia hadir tapi juga bisa pintar berbahasa Timor. Pada waktu itu orang banyak menjadi heran. Siapa mereka? Bukankah mereka orang Galilea? Tapi mereka fasih berbahasa yang lain. Dengan bahasa yang berbeda-beda, mereka menyampaikan
satu hal yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sungguh ketika Roh Kudus bekerja, Dia dapat melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan pada saat itu. Dan pasti para murid pun tidak pernah berbayangkan bahwa mereka akan bisa dengan fasih berbahasa-bahasa dari daerah-daerah yang lain. Saudara-saudaraku, dalam hal ini ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan, dan Tuhan yang telah menjadi manusia itu tinggal di antara manusia. Firman itu adalah Tuhan dan tinggal di antara manusia. Firman itu datang dan menyatakan diri dalam bahasa dan budaya manusia yang dikunjungi dan dilayaninya. Yesus berkomunikasi dalam bahasa manusia ketika Dia ada di tengah-tengah orang atau manusia pada waktu itu. Ajaran-ajarannya pun disampaikan dalam bentuk bahasa manusia. Dia tidak hanya berfirman dari tempat yang maha tinggi, tapi Dia hadir di tengah-tengah manusia. Dia hidup bersama dengan manusia. Dia hidup dalam budaya manusia dan berbicara dalam bahasa manusia. Sehingga firman itu tersampaikan kepada manusia yang menjadi objek dari pemberitaannya. Yang kedua, berita keselamatan atau Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Sebagaimana nats pembimbing tadi dalam Injil Markus katakan. Dan ketika berita Injil itu, keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia harus sesuai dengan bahasa masing-masing. Cerita tadi Cameron, dia bagaimana mungkin dia memberitakan Injil kalau dia tidak memahami bahasa daerah setempat. Dia harus belajar. Dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Kegagalan di dalam dia menjual Alkitab bahasa Spanyol tidak membuat dia patah arang, tetapi justru membangkitkan semangatnya untuk belajar bahasa Indian dan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indian. Bagaimana orang lain dapat mengerti firman Tuhan jika disampaikan dan ditulis dalam bahasa yang tidak dimengerti? Saudara-saudara, bayangkan kalau Alkitab kita tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan yang ada di dalam dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kita tidak akan pernah mengerti. Karena itu, sampai hari ini Alkitab terus diperjuangkan untuk diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sehingga firman itu dapat sampai ke setiap umat manusia di tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sering bernyanyi, vokal grup paduan suara atau solo apalah, janganlah bernyanyi bahasa Inggris ketika saudara beribadah dengan orang-orang di Timor, di Rote, di Sabu. Mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Bagaimana saudara mau bersaksi tentang Tuhan kalau kata-kata itu, bahasa itu bukan bahasa yang mereka mengerti. Mereka hanya tahu usneno, no kankit. Mereka tidak tahu God bless you. Jadi ketika saudara-saudara hadir di tengah-tengah komunitas suku lain, janganlah berbahasa asing. Tetapi belajar untuk berbahasa mereka yang mereka mengerti. Sehingga firman itu tersampaikan kepada semua mereka. Kadang-kadang orang yang bernyanyi bahasa Inggris tidak mengerti apa yang dia nyanyikan. Sehingga lagu itu mungkin artinya berbahagia tetapi wajahnya tidak berbahagia. Dari wajah saja, ya, bahasa tubuhnya saja tidak mencerminkan dari pujian yang dia nyanyikan. Ya, jadi saya berharap bahwa
Kalau kita bernyanyi, kita lihat di mana kita bernyanyi. Jangan hanya sekedar kita latah bernyanyi bahasa Inggris, tetapi kita sendiri tidak mengerti arti dari lagu-lagu itu dan tidak tersampaikan lagu itu. Pemberitaan Injil tidak boleh gagal hanya karena perbedaan bahasa dan budaya. Roh Kudus memperdayakan para muridnya termasuk gereja untuk bersaksi dengan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pentakosta menggunakan bahasa sebagai titik tolak untuk menjangkau perbedaan bahasa dan budaya. Firman Tuhan dapat diterima ketika diberitakan dengan bahasa manusia yang dapat dimengerti. Ketiga, pekabaran Injil hanya ditujukan kepada satu bangsa, tetapi kepada semua bangsa di dunia. Jadi pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka tidak hanya berbicara dalam satu bahasa. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi para murid pada waktu itu untuk bisa berbahasa asing, untuk mematahkan pandangan pada waktu itu bahwa Allah hadir hanya untuk menyelamatkan umat Israel. Tidak. Allah hadir untuk menyelamatkan semua bangsa di dunia. Karena itu dia memakai bahasa-bahasa dengan kemampuan dari setiap orang untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa makna pencurahan Roh Kudus bagi kita, gereja atau orang-orang percaya pada masa kini? Sebagaimana Roh Kudus menggerakkan orang-orang percaya pada masa itu untuk menyebarkan Injil. Kita pun telah menerima Roh Kudus yang sama, roh daripada Allah Bapa kita. Roh yang akan menggerakkan kita untuk memberitakan Injil. Roh yang sama untuk menggugah kita, membangkitkan semangat kita. Untuk terus berdiri di tengah dunia ini sebagai gereja Tuhan. Untuk memberitakan Injil keselamatan itu dengan bahasa-bahasa manusia yang dapat dimengerti. Karena itu beritakanlah Injil ke dunia tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Beritakan Injil dalam kehidupan sehari-hari, lewat sikap tindakan, lewat bahasa-bahasa sehari-hari, yang mendatangkan kesejukan, damai sejahtera bagi orang lain yang mendengar. Pakailah bahasa hanya untuk menjadi berkat bagi sesama. Jauhkanlah diri kita sebagai orang percaya untuk menggunakan bahasa hanya untuk menjatuhkan orang lain, mencaci maki orang lain, membuli orang lain. Tuhan tidak menghendaki setiap orang percaya untuk menjadi batu sandungan bagi sesama. Tapi ingin agar kita hadir untuk menjadi berkat bagi sesama lewat setiap bahasa-bahasa yang kita ucapkan. Dengan demikian, biarlah keselamatan juga menjadi bagian dari semua orang, segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa yang menyembahnya. Sebagaimana kitab Wahyu pasalnya yang ke-7. Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-9 dikatakan di situ. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Salam.
Saudara-saudara, saya silakan untuk berdiri bersama dengan semua orang Kristen pada segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan syukur kami, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberikan dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya. Dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 241 ayat 1 dan 2.
Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita bersafaat. Kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta dan Bapa kami, yang telah memberi kami karunia hidup. Terpujilah Engkau Bapa yang telah mengirim Roh-Mu yang kudus dengan kuasa kepada kami, umat-Mu, gereja-Mu. Kami mohon, teruslah bekerja dalam kami ya Tuhan. Roh Kudus penuhikan kami, singkapkanlah ketakutan dan bangkitkanlah semangat untuk terus bersaksi di tengah dunia ini sebagai gereja-Mu. Kuasailah hati, pikiran, dan lidah kami dalam berkata-kata, sehingga setiap bahasa yang terucap, dalam bahasa yang dapat diterima dengan sukacita, serta mendatangkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh-Mu menopang kami untuk terus bersaksi di tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, cobaan. Dan kami mampu untuk terus berdiri. Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kami dan bersama dengan kami. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu diberkatilah gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Terutama gereja Masehi Injili di Timor, di tengah-tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Majelis Sinode Gemit, Majelis Klasis, Majelis Jemaat di tiap-tiap jemaat wilayah Gereja Masehi Injili di Timor. Roh Kudus terus menuntun dan memimpin. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus diberkatilah pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, di tengah-tengah upaya untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk mengajak dan merubah bagaimana kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang baru dengan normal yang baru, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah karena pandemi COVID-19 ini. Buatlah setiap umat-Mu, setiap masyarakat dapat mengerti dan mendukung upaya-upaya pemerintah, sehingga pemerintah ini tetap berjalan. Masyarakat di tengah dunia ini, terutama dalam bangsa ini, terus menjalani hidup dengan senantiasa berpengharapan. Kuatkanlah, teguhkanlah ya Tuhan, kami mohon bagi setiap anak-anak-Mu yang lemah, yang sakit, yang berduka, yang kecewa. Buatlah mereka merasakan hadirat-Mu. Buatlah mereka merasakan bahwa tangan Tuhan tetap terulur untuk memeluk dan memulihkan mereka. Sempurnakanlah sukacita anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ya Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang baik. Buatlah kami dapat bersabar untuk menanti jawaban Tuhan dari setiap permohonan yang kami naikkan kepadamu setiap waktu. Terlebih berhubungan dengan kondisi saat ini karena COVID-19. Buatlah kami mengerti dan bijak menjalani hidup dengan cara yang berbeda, demi mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, kami mohon teruslah bekerja,
membangkitkan semangat dan daya juang bagi setiap anak-anak-Mu yang hampir kehilangan pengharapan karena situasi ini. Berilah hikmat dan akal budi, agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada untuk tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah, syukur selalu untuk kebaikan-Mu yang selalu menghiasi kehidupan kami. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini, baik lewat live streaming dan juga yang dilakukan dalam rumah-rumah, boleh berkenan dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua kami saat ini Bapa, dan ajarilah kami untuk menikmati setiap berkat-Mu dan bersyukur selalu untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian saat ini. Tapi sebelum kita mengakhiri dengan menyanyi dari PKJ 184 bait 1 sampai bait 2. Saya Pendeta Mercy Kapioru Patikawa STH bersama rekan pendeta Bapak Pendeta Hendrik Fanggidae dan Pendeta Martiani Nopenano Tedens, juga bersama para presbiter, kami ingin menyampaikan salam sejahtera kepada semua dan selamat merayakan Hari Pentakosta bagi semua umat Tuhan. Dan kiranya dalam perayaan saat ini mendorong kita dalam pekerjaan Roh Kudus untuk bertahan di tengah dunia ini. COVID-19 bukan menjadi sebuah penghalang, sebuah hambatan bagi kita untuk terus memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mampu untuk menolong kita keluar dari kondisi ini. Bersukacitalah bersama anggota keluarga dan menikmatilah setiap karya Tuhan. Salam. Mari kita berdiri dengan bersama menyanyi dari PKJ 184 bait 1 dan bait yang kedua. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah, Raja alam semesta.
Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah hidupmu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kita memberitakan dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda